materi kita kali ini adalah mengenai pemisahan campuran. Campuran adalah materi yang tersusun dari dua zat atau lebih dan masih memiliki sifat yang sama dengan zat penyusunnya. Campuran dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu campuran homogen atau bisa kita sebut dengan larutan dan heterogen. Campuran homogen memiliki sifat yang sama di seluruh bagiannya. Campuran homogen dibagi lagi menjadi tiga macam, yaitu larutan gas, larutan cair, dan larutan padat. Contoh campuran homogen adalah air gula, air teh, larutan alkohol, kuningan, perunggu, stainless steel, dan lain-lain. Sementara itu, campuran heterogen memiliki sifat, komposisi, dan berat jenis yang tidak sama di seluruh bagiannya. Contohnya campuran antara semen, pasir, dan kerikil untuk membuat adonan beton. Selain itu juga ada kopi. Partikel-partikel pada campuran dapat dipisahkan secara fisika, yaitu dengan maserasi, penyaringan, pengkristalan, penyulingan, kromatografi, sublimasi, dan ekstrasi. Maserasi merupakan proses perendaman sampel menggunakan pelarut organik. Proses ini digunakan untuk mengisolasi senyawa bahan alam. Biasanya ada air lemon yang direndam satu malam untuk diminum keesokan paginya. Juga ada rendaman kurma yang sangat bagus untuk kesehatan tubuh. Itulah beberapa contoh proses maserasi yang sering diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Filtrasi atau penyaringan merupakan pemisahan campuran dengan menggunakan alat penyaring atau filter. Prinsip kerja dari filtrasi adalah memisahkan dua zat berdasarkan ukuran partikel penyusunnya. Contoh metode filtrasi digunakan untuk memisahkan air kopi dengan ampas kopi. Zat cair yang melewati alat penyaring atau hasil filtrasi itu disebut dengan filtrat. Itu posisinya ada di bawah, di dalam wadah. Sedangkan zat padat yang tertinggal di dalam alat penyaring atau sisa filtrasi atau ampas kita bisa sebut, nah itu disebut dengan residu. Kristalisasi atau pengkristalan adalah pemisahan campuran zat padat dari larutan dengan cara menguapkan pelarutnya. Prinsip kerja dari kristalisasi ini adalah memisahkan suatu zat dengan zat lainnya dengan cara mengkristalkan zat tersebut. Contohnya pada pembuatan garam dari air laut. Nah, yang dilakukan dengan cara menguapkan air laut sehingga air akan menguap sedangkan garam akan tetap tinggal dan berbentuk kristal. Destilasi merupakan pemisahan campuran dua macam zat cair atau lebih yang didasarkan atas perbedaan titik didihnya. Semakin jauh perbedaan titik didihnya, semakin mudah campuran tersebut dipisahkan. Contohnya pada pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi, yakni ada bensin, oli, minyak tanah, diesel, parafin, dan yang terakhir itu ada aspal. Misalnya di sini gas akan memisahkan diri pada suhu 20 derajat Celcius. Lalu kemudian ada nafta di suhu 40 derajat Celcius, kemudian ada bensin pada suhu 70 derajat Celcius, dan yang paling terakhir itu adalah aspal yang merupakan sisa dari minyak mentah tersebut.
Kromatografi merupakan pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan kecepatan perembesan dari zat-zat dalam campuran pada medium tertentu. Nah, marilah kita simak video berikut. Saat ini bahan pewarna sering digunakan dalam makanan dan minuman untuk membuatnya menarik bagi konsumen. Namun tidak semua bahan pewarna aman kita konsumsi. Untuk itu diperlukan suatu metode untuk mengetahui zat pewarna apa saja yang terkandung dalam makanan kita sehingga bisa diputuskan apakah makanan tersebut aman dikonsumsi atau tidak. Metode tersebut adalah metode kromatografi. Metode kromatografi adalah metode yang digunakan untuk memisahkan zat-zat penyusun suatu campuran berdasarkan perbedaan kemampuan melarut dalam pelarut tertentu dengan menggunakan kertas sebagai medianya. Langkah-langkahnya adalah membuat garis pada salah satu ujung kertas. Meneteskan zat yang akan diuji pada garis. Garis ini ditetapkan sebagai garis acuan. Mencelupkan ujung kertas yang dekat dengan garis ke dalam pelarut. Mengamati dan menunggu beberapa saat. Kemudian ada sublimasi, yang merupakan pemisahan campuran didasarkan atas kemudahan zat menyublim. Menyublim adalah proses pengubahan wujud zat dari padat menjadi gas atau sebaliknya. Contohnya, pemisahan kapur barus dari campurannya. Pemisahan ini dilakukan dengan cara menutup wadah dengan cawan yang berisi butiran es batu di atasnya. Nah, kemudian wadah akan dipanaskan perlahan-lahan sehingga kapur barus akan menguap dan akan menempel pada bagian bawah cawan yang sebelumnya itu diisi dengan butiran-butiran es batu. Es batu ini berfungsi untuk mendinginkan gas-gas yang menguap sehingga gas-gas yang menguap itu yang sudah menguap dan mendingin itu akan mengkristal di bawah cawan yang sebelumnya tadi diisi oleh es batu. Nah, kristal yang terbentuk merupakan kapur barus murni yang sudah terpisah dari campurannya. Terakhir, ada ekstraksi, yang merupakan proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kelarutan dua cairan yang membentuk campuran tersebut. Misalnya, ekstraksi parfum yang bertujuan untuk mendapatkan komponen yang merupakan bahan pewanginya. Misalnya, ada bunga mawar. Nah, bunga mawar itu diekstraksi, maka akan dihasilkan zat pewangi dari bunga mawar tersebut. Nah, itu tadi materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.